Ya, Pariem saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Para penyair PSK saat itu menumpahkan karyanya di Mingguan Pelopor Yopia. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas. Sahabat Bergas, kita jumpa di sesi Jejak Pena. Pada kesempatan perdana ini, saya akan mengulik tentang penyair Linus Suryadi Agi. Kebetulan, belum lama ini, saya bersama teman-teman dari Masyarakat Seni Indonesia, Koperasi Seniman Yogyakarta, dan Jaringan Kebangkitan Mataram berziarah ke makam mendiang Linus di Dukuh Kadisobo, Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sahabat Bergas, jejak kepenyairan Linus berawal pada 1970. Saat itu ia berusia 19 tahun. Penyair kelahiran 3 Maret 1951 dan meninggal dunia pada 30 Juli 1999 ini pernah bergabung bersama komunitas Persada Studi Club atau PSK di bawah asuhan Umbulandu Paranggi, penyair asal Sumba. Para penyair PSK saat itu menumpahkan karyanya di Mingguan Pelopor Yopia. Omongan saya ini pasti kurang meyakinkan bagi sahabat Bergas. Karena itu, saya menghadirkan seorang alumnus Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang mengaku tidak pernah bosan membaca dan membaca lagi pengakuan Pariem. Sampai bukunya rontok loh. Dia beli lagi, baca lagi, dan rontok lagi buku untuk yang kedua kalinya. Nah, siapa dia? Tonton sampai habis ya. Inilah Savitri Damayanti. Ya, Pariem saya. Maria Magdalena Pariem lengkapnya. Iem, panggilan sehari-harinya. Dari Wonosari, Gunung Kidul. Apabila suatu hari kita bertemu, jangan panggil saya Maria, jangan panggil saya Magda, tapi panggil saya Pariem. Jangan panggil saya Riri, jangan panggil saya Iem, tapi panggillah saya Iem. Lah, orang tua saya biasa memanggil saya Iem, cocok benar dengan pangkat saya. Panggilan itu sudah lumrah, tak membuat saya kikuk dan merasa wah. Bulan kayak empah itu baru muncul dari balik gerumbul, membagikan sinarnya pada daun-daun yang tengadah ke langit kelabu. Dan bayang-bayang gelap muncul, saya saksikan di atas kolam. Dan agama? Apakah agama? Pertanyaan itu bergaung dalam sanubari saya. Suka menggelitik dan merongrong jiwa pula. Bikin kusut pikiran, kemelut perasaan, sembab mata dan koyak telinga bila dialamatkan ke dalam. Tapi bila dialamatkan keluar, orang bertentangan tak ada habisnya. Atas nama Tuhan lewat agama, apapun bisa berubah neraka. Agama dan Tuhan menjadi sandaran buat kasak kusuk dan kokrol bambu. Nafsu, emosi, dan sentimen pribadi menjadi halal bila atas nama Tuhan. Pariem adalah perempuan yang dipinjam Mas Linus untuk menghadirkan sosok manusia yang sesungguhnya dengan berbagai sisi kelamnya dan sisi baiknya. Dalam diri Pariem ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai tradisi, ada nilai-nilai pengabdian, tetapi ada juga kenakalannya.
Seperti ketika Pariem bisa melakukan hal yang tak terduga dengan Kang Kliwon, yang notabene dia bukan siapa-siapanya. Tetapi kehidupan Pariem sangat unik. Ketika kehidupan spiritual yang dia yakini, dia pelajari, mampu membuat dia untuk menerima semua yang sudah terjadi dalam dirinya. Menganggap semua yang terjadi dalam hidupnya adalah takdir Tuhan yang harus dia terima. Dan dia yakin bahwa setiap manusia memiliki jalan cerita masing-masing, memiliki jatah rezeki masing-masing, dan memiliki peran sendiri-sendiri yang harus dijalani di dunia. Berulang kali membaca Pariem sampai bukunya rontok, saya tidak pernah bosan. Setiap membaca, saya selalu menemukan hal-hal yang unik. Membaca lagi, saya selalu menemukan lagi hal-hal yang unik. Selalu seperti itu. Ini buku kedua yang saya miliki. Kedua ini juga rontok. Tapi itulah kehebatan Mas Linus, yang bisa selalu membuat orang tertarik untuk membaca karya-karyanya, selalu menemukan hal baru dalam karya-karyanya lamanya. Itu yang saya rasakan. Sosok Pariem tentu tidak pernah selesai untuk saya kenali. Maka ketika saya selalu kembali membuka buku Pariem, saya seperti berkenalan lagi. Saya seperti menemukan sifat yang baru lagi dalam dirinya. Hebat Mas Linus. Nah, gimana sahabat Bergas? Asik kan? Sampai jumpa di jejak penang berikutnya. Salam Bergas.